Hai, kembali lagi bersama Mia Odina. Kali ini kita akan membahas mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. KD. Menulis surat lamaran pekerjaan. Kompetensi dasar dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, KD 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. KD 4.1, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Untuk memulai pembahasan, kita akan membahas apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu perusahaan atau organisasi yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Perlu kita ketahui bahwa isi dari surat lamaran kerja dapat berubah-ubah tergantung dari lowongan kerja yang ingin dilamar. Sementara itu, pada bagian surat lamaran pekerjaan atau struktur surat lamaran pekerjaan sudah ada sistematika penulisannya. Langsung saja kita akan membahas sistematika menulis surat lamaran pekerjaan yang benar. Menurut tim Kemendikbud, pada tahun 2017 halaman 16, sistematika surat lamaran pekerjaan mencakup tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Hal yang pertama ialah penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan ini sangat penting untuk mengetahui kapan dan di mana surat lamaran dibuat. Letakkan tempat dan tanggal ini biasanya ada di pojok kanan atas tanpa titik, karena bukan kalimat. Selanjutnya, lampiran dan hal. Biasanya pada surat lamaran akan menyisipkan berbagai lampiran. Contohnya, pada surat lamaran harus dilengkapi oleh data diri dan kualifikasi pelamar sebanyak 3 gambar. Jadi dapat ditulis lampiran .23 lembar, hal .2 pemberitahuan. Kesalahan yang biasa dilakukan dalam penulisan ini ialah dengan menyingkat kata lampiran menjadi lam, dan itu salah. Selanjutnya, menulis alamat surat. Alamat surat biasanya akan memuat penerima dan alamat perusahaan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan diantaranya: surat lamaran kerja ini termasuk ke dalam surat dinas, jadi bukan menyurati seseorang saja. Maka dari itu tidak perlu menggunakan kata kepada. Penulisan alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Dalam menuliskan jabatan seseorang pada alamat surat, maka tidak perlu menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Penulisan keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Alamat surat bukan kalimat, maka dari itu jangan menggunakan titik di setiap akhir baris. Ini merupakan contoh penulisan alamat surat yang benar. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan kalimat dengan hormat, koma, untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, alinea pembuka. Alinea pembuka ini merupakan alinea untuk mengungkapkan pernyataan diri. Alinea pembuka sebagai jembatan utama dialog antar surat lamaran pekerjaan dan iklan lowongan pekerjaan. Hal ini penting agar organisasi atau perusahaan yang ingin dilamar merasa dihargai. Berikut ini merupakan contoh alinea pembuka atau kalimat pembuka yang benar dalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, isi surat. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari 3. Yang pertama, identitas diri. Identitas diri ini berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai dengan keperluan melamar. Dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata menggunakan huruf kecil. Berikut ini merupakan contoh penulisannya yang benar. Selanjutnya, yang kedua, maksud dan tujuan, merupakan keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan lain sebagainya. Penutup. Dalam penutup, sebaiknya pelamar pekerjaan harus menunjukkan keantusiasan atau harapan terhadap pekerjaan yang dituju.
Seperti contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan. Selanjutnya salam penutup. Jika di awal terdapat salam pembuka, tentunya di bagian akhir surat harus dilengkapi menggunakan salam penutup. Salam penutup dapat ditulis sederhana seperti hormat saya, koma. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Hal ini berguna untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis surat lamaran tersebut atas keinginan dirinya sendiri. Bagian ini dibubuhkan tepat di bawah salam penutup. Berikut ini adalah contoh penulisan tanda tangan dan nama terang yang benar. Sesi pertanyaan.